Hai guys, ketemu lagi sama gue Yoka. Kali ini kita mau ngomongin tentang pola pikir programmer. Kalau stuck di kantor, langsung tanya aja ke yang lain. Oke, sebelumnya mau ngomongin apa sih di sini? Nah, yang mau diomongin adalah apa yang perlu dilakuin oleh kita ketika lagi stuck di kerjaan yang ada di kantor. Jadi di sini scope-nya itu di kerjaan ya, bukan pas kita lagi ngulik-ngulik kayak biasa nih. Nah, eh, kenapa gue bahas ini? Karena nggak sedikit ya yang nganggep kalau nanya di kantor itu adalah hal yang tabu, terutama buat programmer yang baru ya. Gitu. Dan banyak yang nganggep kalau programmer itu harus bisa nyelesain masalah sendiri. Ini lumayan fatal gitu, karena ya programmer sebisa mungkin bisa nyelesain masalah sendiri ya. Tapi kalau di kantor itu adalah lingkungan di mana kita perlu ngebikin atau eh, kita perlu ngedeliver dari value untuk bisnis ya. Jadi agak beda di sini gitu. Definisi stuck itu apa sih di sini? Stucknya itu adalah kita nggak tahu apa yang perlu dilakuin dari masalah kita dan kita bahkan nggak tahu masalah itu dari mana. Contoh, kita nggak tahu ya harus mulai dari mana buat menyelesaikan masalahnya. Atau bisa jadi kayak misalnya kita nggak bisa nge-compile nih codingan kita kayak gimana. Atau kayak kita bingung mau nge-setup INV di kantor gimana dan udah baca dokumentasinya tapi kok masih nggak bisa gitu. Ini ini yang termasuk untuk stuck di sini. Atau contoh yang bukan stuck, misalnya kita ketemu masalah tapi masih lancar nelusurin GitHub, Stack Overflow, dan masih ngerti ini salahnya tuh kenapa dan gimana solve-nya. Itu bukan stuck ya, masih proses bukan berarti stuck. Itu mungkin yang perlu dijelasin dulu. Terus kayak gimana sih caranya kalau kita stuck di kantor dalam hal programming? Pertama, kita harus pastiin dulu kalau kita itu udah nyoba sebenarnya antara setengah sampai 1 jam lah gitu. Um, Stuck itu wajar. Kalau ada yang kita nggak ngerti itu wajar. Even buat programmer yang udah lama gitu, pasti ada aja kadang-kadang kita agak stuck ya, atau proses pencarian gitu. Jadi pastiin kamu udah setengah sampai 1 jam itu udah nyoba dulu gitu. Dan kenapa kita perlu nyoba dulu? Pertama, karena ini ngelatih buat kita untuk menyelesaikan masalah gitu. Jadi ketika ketemu masalah kita nggak langsung cari gampangnya aja. Karena programming ini kan sebenarnya nyelesain masalah ya, problem solving. Jadi kalau kita nggak ngelatih kemampuan kita ini ya makin lama makin nggak karu-karuan gitu. Sayang kalau kita nggak dilatih. Yang kedua kita perlu cari tahu dulu nih, sebenarnya ada nggak sih manual yang bisa kita baca. Karena jangan sampai kita itu malas baca ya. Read the PIP manual. Baca manualnya dulu kalau ada. Tuh. Tapi jangan sampai ini lebih dari 1 jam. Kenapa? Karena satu, sayang waktunya kamu. Itu bisa buat ngelakuin hal yang lainnya sebenarnya. Dan kedua, sebenarnya itu dia gunanya kita punya senior atau teman kantor yang lainnya. Buat saling nge-support kalau kita lagi stuck dalam programming. Habis kita udah nyobain setengah sampai 1 jam, kira-kira coba tanya ke senior atau teman kantornya gitu. Jangan sampai kita jadi arogan nggak mau nanya dan ngerasanya tuh kita harus nyelesain semuanya sendiri gitu. Itu jangan sampai ada kayak gitu ya. Gitu. Apalagi kalau misalnya takut kalau misalnya nggak mau nanya takut nanti dibilangin yang nggak enak atau segala macam gitu. Jangan sampai kamu ngerasa kalau kamu itu jalan sendirian. Nah, sekarang guideline-nya gimana sih? Kalau kita gimana caranya buat kita nanya kalau lagi stuck? Ini ada caranya ya. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk nanya, ini gimana caranya? Nggak. Tapi kita perlu satu, permisi dulu ke yang kita mau tanyain. Apalagi kalau kerjanya offline ya, di kantor bareng-bareng gitu. Ketemu langsung, itu coba chat dulu aja. Jangan langsung colek. Apalagi pas dia misalnya lagi depan komputernya, kita langsung nyamperin, ini gimana sih? Enggak gitu. Sebaiknya jangan, coba chat dulu. Kenapa? Karena biasanya mereka itu lagi fokus atau lagi puyeng juga. Mereka orang biasa juga ya, lagi ada masalah yang dihadapin juga gitu. Habis kita dapat izin,
Oke, kita coba bahas gitu ya. Itu kita harus kasih tahu dulu, kayak latar belakang masalah yang bikin stuck ini apa sih? Karena mungkin banget kalau sebenarnya mereka itu nggak tahu detail dari yang mau kita omongin gitu. Jadi kita kasih dulu, kita lagi mau nyelesain masalah ini gitu. Kayak kenapa ini tahu-tahu nggak jalan, segala macam gitu. Dan habis itu kita perlu ngasih tahu juga nih, kayak kita udah ngelakuin apa sih? Contoh misalnya, gue udah nyobain A sama B. Waktu gue nyoba A dapetnya ini, waktu B dapetnya ini gitu. Jadi nggak kita cuman bilang kayak, kita ada masalah, latar belakangnya ini, terus udah gitu aja gitu. Itu akan sangat membantu banget kalau kita udah bilang ke mereka juga kalau ini loh kita udah nyobain ini. Kenapa? Karena kalau misalnya nih, misalnya contoh gue di kantor, ada orang datang ke gue, Om, ini gue nggak bisa ini nih, gitu. Itu kenapa ya gitu? Itu biasanya satu gue akan nanya yang tadi ya latar belakang dulu gitu, terus nanti gue tanya juga nih kayak em, lu udah ngelakuin apa aja gitu. Karena kalau kita udah tahu nih apa yang mau kita lakuin ya, atau yang kita apa namanya eh, udah coba gitu, itu gue akan ngeilangin itu dari kemungkinan solusi yang bakal gue kasih tahu gitu. Jadi itu akan ngehemat waktu juga buat semuanya ya. Dan ketika kita udah ngomongin apa kita ngelakuin apa gitu, kan kita mesti stuck ya kondisinya. Itu akan membantu juga kalau kita ngasih tahu opsi apa nih yang kita mempertimbangin buat masalah ini dan kenapa kita mempertimbangkan itu. Contohnya kayak habis ini gue pengen nyobain X karena dari titik-titik-titik misalnya kayak dari Stack Overflow atau dari GitHub gitu. Itu gini gitu. Atau ada alternatif lain gue juga selain ini gue mau nyobain ini karena ABCD gitu. Itu gimana menurut lo? Nah, dengan kita ngasih tahu ini, kita juga akan ngasih mereka konteks lebih sebenarnya. Kayak ada apa sih di luar sana yang berhubungan sama ini? Tuh. Karena ketika dikasih alternatif yang tadi ya, itu bisa jadi kayak gue ditanyain, gue bilang, oh yaudah kayaknya cobain yang Y deh. Ini kayaknya masuk akal, cobain dulu aja gitu. Gimana coba? Coba Y, oh nggak bisa ya? Errornya kenapa? Terus kayak, atau kenapa nih nggak bisa gitu. Jadi itu akan membantu banget. Nah, sekarang pertanyaan itu adalah kayak gimana kalau di kantor itu nggak ada yang lebih tahu? Tadi kan udah ini ya, ada guideline-nya segala macam. Sekarang gimana nih kalau di kantor nggak ada yang lebih tahu? Ini ya mungkin solusinya ya tanya temen atau kenalan kita yang di luar kantor gitu. Kalau emang nggak ada juga, contoh misalnya kayak gue dulu awal-awal teman programming gue yang sedang di kantor yang nggak ada ya gitu, jarang lah gitu. Ya udah kita bisa tanya di forum nih, bisa bikin di GitHub isunya, coba cari isunya di GitHub ada apa enggak. Misalnya kita ada ketemu masalahnya di eh, framework React, kita nggak bisa render ini atau ada glitch gitu. Tapi coba cari aja di GitHub-nya itu ada nggak sih sebenarnya dibahas ini gitu. Atau kita bisa tanya di Stack Overflow sebenarnya. Atau kalau nggak ya di Discord group. Intinya ada tempat lain loh yang buat tanyain. Jadi kalau kita emang di kantor stuck, bukan berarti itu udah stuck banget ya. Atau kayak yang jadi masalah itu bisa jadi kita nggak stuck, tapi kita nanya terus responnya nggak oke. Ini kalau ada kayak gitu, kita harus evaluasi dulu. Kayak sebenarnya ini udah oke belum sih cara kita nyampeinnya? Udah bener belum? Udah sesuai belum sama yang tadi guideline yang kita bahas? Kalau udah ya prasangka baik aja dulu. Mungkin kita lagi nyolek dia itu di waktu yang salah. Karena kan apa namanya orang bisa naik turun ya. Dan kalau emang itu yang terjadi, kita bisa tanya yang kliennya juga sebenarnya. Atau kalau misalnya mereka udah toxic berkali-kali, kita nanya terus habis itu dijawabnya tuh yang pedes atau segala macam gitu ya. Itu kita bisa coba ngomong ke mereka, coba bahas aja, kenapa sih kayak lu kok gua tanya something kayak gitu banget jawabannya gitu. Kalau emang udah nggak mempan ya coba bahas ke manajernya gitu. Karena manajernya ini adalah seorang yang bertanggung jawab untuk bikin dia itu jadi lurus ya sebenarnya. Itu tugas salah satu tugasnya manajer. Kalau nggak bisa lagi, coba naiknya ke atas lagi gitu. Kalau emang udah dua hal di atas nggak bisa, ya udah kita pindah tim aja atau pindah tempat kerja aja. Kenapa gue nyaranin yang kayak gini? Karena sebenarnya
budaya saling bantu itu adalah sesuatu yang mutlak harus ada di tim. Gitu. Karena kalau nggak ada, itu kita bakal susah mau grow. Karena kita nggak bisa dapat bantuan dari yang lain. Kita mau ngebahas, kalau misalnya kalau kita ngomong bantuan nggak bisa nih, biasanya nih yang lain itu juga akan ada yang nggak beres juga biasanya gitu ya. Jadi itu akan ngehambat grow kita kalau teman kita itu kayak hitung-hitungan banget. Dan jadi dari sana juga bisa ngerusak kita. Ada contoh ini ada bekas tim gue ya. Tim gue ini di company yang lama gitu. Dia ada yang awal-awal masuk dapat ranknya lumayan tinggi gitu. Bukan yang junior ya, tapi dia kok kayak nggak bisa ngomong. Pas gua tanya atau gali-gali, dia ternyata dulu pernah di shutdown sama tim yang lama. Jadi dia coba nanya gitu ya, anak baru nggak ngerti gitu kan. Terus dia dibilangin kayak, apa sih lu nanya-nanya mulu gitu? Kenapa sih lu nanya-nanya mulu gitu? Dan itu dia akhirnya jadi nggak beres gitu. Maksudnya kayak jadi ngerasa ada luka batinnya lah gitu. Nah, eh, singkat cerita ya, sekarang orangnya udah oke lagi, karena gue coba bantu treatment gitu ya. Yakin kalau sebenarnya nggak apa-apa lo nanya segala macam gitu. Tapi intinya adalah kalau kita ada di tempat kayak gitu, sebenarnya itu akan sedikit banyak ngehambat karir kita juga. Kalau udah mentalitasnya nggak benar kan, jadi malu-malu atau kayak gimana, atau takut nanya gitu ya. Itu ya kita tidak akan secepat itu juga berkembangnya. Jadi perlu dipastiin, coba resolve kalau memang toxic, bahas ke orangnya, bahas ke manajer atau yang ke atasnya lagi gitu. Kalau nggak bisa ya udah pindah aja. Tadi itu tips dari gue ya. Kalau misalnya eh, kita stuck, coba nanya aja. Karena itu emang yang harus dilakuin ya. Dan stucknya itu setelah 1,5 sampai 1 jam. Sekarang ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa buat dipikirin ya. Dipikirin sendiri kayak pertama, kapan terakhir kali kamu stuck di kantor? Dan gimana cara kamu ngatasin stuck itu? Tuh. Ini hubungannya kayak, apakah yang dulu itu udah bener belum sih? Atau udah sesuai yang ada di video ini apa enggak ya? Yang kedua, pertanyaan itu adalah, apakah lingkungan tempat kerja kamu sekarang itu suka saling bantu nggak kalau stuck? Kalau enggak, kira-kira kamu mau ngapain ya? Buat ngebagusin itu, atau ngebenerin itu, atau ada yang mau kamu lakuin nggak? Yang ketiga itu kayak, kapan terakhir kali kamu bantu teman kamu yang lagi stuck? Apakah kamu bikin buat kamu itu jadi cukup available juga nggak ya buat anggota tim kamu yang lainnya? Karena jangan sampai uh, malah kamu yang nggak available buat tim kamu. Oke, dari gua sekian. Sampai ketemu di lain kesempatan. Semoga bisa berguna ya. Dadah.